Tidak sekali dua kali Presiden Prabowo Subianto mengutarakan keinginannya agar kampus memperoleh sumber pendanaan selain uang kuliah mahasiswa. Empat politikus partai anggota Koalisi Indonesia Maju, gabungan partai pendukung Prabowo Gibran mengaku berulang kali mendengar ucapan tersebut. Salah satunya dalam pertemuan dengan tim kampanyenya menjelang pemilihan presiden 2024. Sejumlah politikus di lingkaran Prabowo bercerita salah satu tujuan pembagian izin usaha pertambangan atau IUP untuk perguruan tinggi adalah agar dosen dan mahasiswa seirama dengan pemerintah seperti di era pemerintahan Joko Widodo. Pada masa kepemimpinan Jokowi, pemerintah ditengarai memukam kritik dari kampus dengan memberikan gula-gula jabatan kepada petinggi kampus. Menurut mereka, Prabowo berupaya mencegah demonstrasi mahasiswa selama ia menjadi presiden. Namun Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan membantah bila revisi Undang-Undang Minerba disebut bertujuan mencengkram kampus. Dia berujar tujuannya mempermudah mahasiswa agar beban uang kuliah lebih ringan. Tak hanya dimotori Partai Gerindra, revisi Undang-Undang Minerba ditengarai didorong oleh Partai Golkar. Tiga anggota Badan Legislasi dari Golkar mengutarakan Ketua Umum Partai Beringin, Bahlil Lahadalia, beberapa kali menyorongkan rencana revisi kepada Prabowo agar pemberian IUP untuk ormas keagamaan bisa terwujud. Di era Jokowi, Bahlil merupakan motor di balik kebijakan tersebut. Golkar dan Gerindra ditengarai mendongsok revisi Undang-Undang Minerba agar bisa disepakati sebagai usul inisiatif Dewan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang yang digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Pembahasan revisi aturan itu dilanjutkan di Badan Legislasi sehari sebelum rapat paripurna. Rapat yang diikuti semua anggota Badan Legislasi itu mendapat izin dari pimpinan DPR. 6 anggota Badan Legislasi mengaku menerima undangan malam sebelumnya. Andreas Hugo Pereira, anggota Badan Legislasi dari fraksi PDIP mengatakan grup WhatsApp fraksi Partai Banteng menjadi riuh. Lebih dari 3 anggota Badan Legislasi dari PDIP mengaku tak mengetahui rencana revisi. Mereka juga tak mengantongi naskah akademik dan tak mengetahui substansi revisi. Andreas mengaku ada upaya agar revisi Undang-Undang Minerba disepakati menjadi usulan inisiatif Dewan dalam sehari. Keberatan PDIP juga disampaikan dalam rapat pleno Badan Legislasi. Politikus PDIP Putra Nababan mengaku baru menerima naskah akademik setengah jam sebelum rapat dimulai. Rapat berjalan alot lantaran para politikus PDIP meminta diadakan diskusi publik terlebih dahulu. PKS dan PKB bersuara serupa. Kedua partai itu meminta pembahasan revisi undang-undang tak mengabaikan partisipasi publik. DPR bersepakat menunda membawa usul inisiatif ke rapat paripurna esok harinya. Menerima kritik dari sejumlah partai politik dan masyarakat sipil, DPR mengundang ormas keagamaan dan kampus selama 2 hari pada 22 hingga 23 Januari 2025. Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Doli Kurnia mengaku undangan baru diberikan kepada ormas dan kampus setelah rapat berlangsung. Belakangan, suara sumbang itu hilang. PKS dan PKB balik badan menyetujui revisi. 4 politikus Koalisi Indonesia Maju mengaku diminta petinggi fraksinya mendukung revisi Undang-Undang Minerba. Sebagaimana ormas keagamaan, sikap kampus terbelah ihwal pembagian izin usaha pertambangan. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia mendukung pemberian izin usaha pertambangan khusus. Ketua FTISI Budi Jatmiko telah mengusulkan agar kampus terlibat dalam pengelolaan tambang jauh sebelum Prabowo Subianto disumpah menjadi presiden. Universitas Airlangga Surabaya pun mengusulkan agar kampus bisa mengelola tambang. Rektor Universitas Airlangga Muhammad Nasih pernah menyorongkan usul itu kepada Prabowo. Usul itu disampaikan sebelum Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024. Di Universitas Airlangga, kritik terhadap pembagian IUP diredam. Pada Oktober 2024, Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia UNAIR menerbitkan kajian mengenai izin tambang untuk ormas keagamaan. Kajian itu di-drop tak lama setelah dipublikasikan tanpa alasan yang jelas. Namun Muhammad Nasih mengklaim tak mengetahui kajian itu. Senyampang DPR merevisi Undang-Undang Minerba, perlawanan kampus mulai berjalan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Herlambang Perdana Wiratraman mengaku mengajak koleganya menolak revisi Undang-Undang Minerba, juga menentang rencana pembagian IUP. Herlambang menduga pembagian IUP untuk perguruan tinggi sekedar akal-akalan buat mencengkram dosen dan mahasiswa agar tunduk kepada pemerintah. Dia berujar pembagian IUP tidak hanya merusak maruah pendidikan, tapi juga menghancurkan masa depan kampus dan budaya kritisnya.